Damai sejahtera Allah Bapa, Putranya Yesus Kristus, dan Roh Kudus memenuhi hidup kita saat ini di hari Senin 16 Juni 2025. Saudara-saudara, para pendengar renungan Oasis Fajar, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat yang khusus ini kami datang kepadamu, memohon kuasa Tuhan untuk terus membimbing kami dalam pengajaran kebenaran-Mu melalui pembacaan Alkitab hari ini. Berkatilah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terdapat dalam Kitab Ratapan 1 ayat 20 hingga 22. Ya Tuhan, lihatlah betapa besar ketakutanku, betapa gelisah jiwaku. Hatiku terbolak-balik di dalam dadaku, karena sudah melampaui batas aku memberontak. Di luar keturunanku dibinasakan oleh pedang, di dalam rumah oleh penyakit sampar. Dengarlah bagaimana keluh kesahku, sedang tiada penghibur bagiku. Seteru-seteruku mendengar tentang kecelakaanku. Mereka gembira karena Engkau yang mendatangkannya. Datanglah kiranya hari yang telah Engkau umumkan itu, dan biarlah mereka menjadi seperti aku. Biarlah segala kejahatan mereka datang ke hadapan-Mu, dan berbuatlah kepada mereka seperti Engkau telah perbuat kepadaku, oleh karena segala pelanggaranku, karena banyaklah keluh kesahku dan pedih hatiku. Sampaikan dengan jujur, inilah judul renungan hari ini. Ayat penekanan pada ayat ke-20, ya Tuhan, lihatlah betapa besar ketakutanku, betapa gelisah jiwaku. Hatiku terbolak-balik di dalam dadaku, karena sudah melampaui batas aku memberontak. Di luar keturunanku dibinasakan oleh pedang, di dalam rumah oleh penyakit sampar. Saudaraku, kata jujur dalam KBBI ialah lurus hati, tidak berbohong, tidak curang. Waktu kecil kita sering diajar orang tua kita untuk bersikap jujur dalam segala hal. Seringkali dalam kehidupan kita dihadapkan pada situasi yang penuh dengan kesedihan, kehilangan, dan penderitaan. Dalam Ratapan 1 ayat 20, kita mendengar seruan hati Yeremia yang menggambarkan penderitaan umat Allah setelah kehancuran Yerusalem. Sama seperti Yeremia, kita juga dapat menyampaikan seruan hati kita tentang situasi yang kita alami. Allah mendengar setiap seruan umat-Nya. Nah, seruan apa yang hendak kita sampaikan kepada Allah? Memohon perhatian dan belas kasihan dari Tuhan. Yeremia tidak berhenti dengan pengakuan dosa. Ia memohon agar Allah memerhatikan dan memberikan penghiburan. Ketika berada dalam penderitaan, kita sering merasa sendirian, seolah-olah tidak ada yang peduli. Jangan berhenti untuk terus berseru kepada Allah. Kita diingatkan bahwa Tuhan selalu mendengar seruan kita. Allah tidak tidur dalam memerhatikan penderitaan yang kita alami saat
ini. Memohon kekuatan dan kesabaran. Yeremia tidak berhenti memohon kepada Allah agar ia diberikan kekuatan untuk menghadapi situasi yang sedang dialaminya. Namun, di balik permohonannya itu, Yeremia juga sabar menanti jawaban atas setiap permohonannya kepada Allah. Dalam menghadapi situasi yang sulit, mintalah kekuatan dari Allah agar dimampukan untuk menghadapi setiap persoalan yang ada. Ketika meminta, kita juga harus sabar menunggu jawaban seruan doa kita. Dengan demikian, Allah akan mendatangkan kebaikan di setiap permasalahan yang sedang kita hadapi. Sebuah penegasan, hanya Allah yang mampu mendengarkan serta memberikan jawaban yang pasti dari setiap persoalan yang kita hadapi. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong mampukan kami dalam menghadapi situasi hidup yang kami alami saat ini. Doa ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.